Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman beritanya selengkapnya. Pemirsa, kejadian ini bisa menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati ketika memarkirkan kendaraan kita. Aksi pencurian motor terjadi di Kota Rembang, di mana saat itu sang pemilik memarkirkan motor di halaman rumah beserta remote motor yang ditinggalkan di dashboard. Adapun kronologi kejadian, sekitar pukul 13, pemilik motor mematikan motornya di halaman rumah seperti biasa, kemudian remote ditaruh di dashboard. Namun naas selang beberapa menit, motor digondol oleh seseorang. Beruntung pihak keluarga mengetahui kendaraannya dibawa kabur orang. Setelah mendapatkan telepon dari saudara, korban pun melakukan pengejaran. Wanita yang diketahui baru saja diadopsi oleh warga setempat tersebut akhirnya tertangkap basah oleh anak dari pemilik motor di Desa Magersari, di mana saat itu warga mulai bergerombol dan mengambil motor tersebut. Kasat Reskrim Polres Rembang, AKP Heri Dwi Utomo, membenarkan kejadian tersebut. Diketahui pelaku ternyata masih anak-anak. Saat ini pihaknya masih mendalami dan memeriksa kasus tersebut. Ini kemarin itu ada informasi masyarakat, ada penyerahan pelaku yang diduga melakukan perbuatan mengambil sepeda motor, kemudian dilakukan pengejaran oleh masyarakat, kemudian diamankan, kemudian dibawa ke Polres, kemudian kami melakukan pemeriksaan yang kita dalami. Ternyata beliaunya adalah merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi beliaunya masih anak-anak, sehingga masih kita dalami, karena memang dalam aturannya untuk melakukan pemeriksaan itu harus ada dari Bapas, dari pengacara, dari Pemilik motor, Lasih, mengaku saat motornya hilang, ia mendapatkan telepon dari saudaranya yang melihat kendaraannya dibawa orang, dan pada akhirnya terjadilah pengejaran. Antara kamu dibawa anak kecil kulitnya hitam, Yan. Motor kamu di rumah apa enggak? Walah, oh iya. Terus langsung keluar. Lah Mas Rian, oh iya, motor saya. Kemana mbaknya larinya? Kelihatannya ke utara. Dek, kemana dek? Nah, ke utara, Yan. Saya terus ngelacak sama Erna itu ke selatan, anak saya terus ngelacak ke utara. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi aksi tawuran remaja terjadi. Kali ini aksi tawuran antar sekolah terjadi di Kota Rembang. Sekolah menengah kejuruan di Rembang diserang oleh sejumlah siswa dari sekolah lain. Kedua sekolah saling lempar kursi bahkan batu. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Dr. Sutomo, dan mengetahui kejadian tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan di lokasi dan melakukan patroli kota. Adapun kronologi saat SMK Muhammadiyah sedang mengadakan proses belajar mengajar, tiba-tiba datang sekumpulan anak muda menggunakan seragam sekolah, menggeber-geberkan motor tepat di depan sekolah. Siswa yang berada di dalam sekolah pun terpancing dan akhirnya keluar, saling lempar batu pun tak terhindarkan. Tak lama berselang pihak kepolisian tiba di lokasi dan berjaga. Petugas juga menyusuri pusat kota karena dikhawatirkan ketika siswa selesai belajar akan terjadi kembali aksi tersebut. Menurut keterangan dari salah seorang guru, Wiwit, ia mengidentifikasi kejadian ini berawal dari chat vlog provokasi antar sekolah, hingga akhirnya Senin siang terjadilah aksi tawuran. Satunya itu ngechat ke anak kita, gitu, buat vlog tentang SMK kita. Kemudian anak sini istilahnya nggak terima gitu loh. Terpancing gitu. Terpancing emosi. Namanya seperti itu. Jadi kalau tadi kronologi ini sebenarnya belum ada rencana dari anak-anak kami kalau ada rencana dari grup sekolah situ ke sini gitu loh. Nah,
informasi ini kan telat dari pihak sekolah kami peroleh gitu loh, baru kejadian ini tadi ada beberapa anak baru memberikan informasi ke saya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Sekolah Suntari, di mana ia mengetahui ketika para siswa saling teriak dan saling lempar benda. Pihaknya pun masih mendalami penyebab adanya kejadian tersebut. Terus semuanya juga turun semuanya untuk ikut mengkondisikan, tapi keadaan terkendali. Siswa dari lantai 3 juga turun ke bawah semuanya. Jadi siapa-siapa saya belum tahu persisnya. Justru dengan tadi yang ini, kalau dulu ya dengan SMK 2 pernah, dengan SMK 1 juga pernah. Tapi udah lama nih, udah lama karena nggak ada apa, baru ini nggak ada. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan, pemirsa. Istirahatlah bila sudah merasa mengantuk dan capek di jalan, karena selain bisa membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Di Kendal, Jawa Tengah, akibat mengantuk dan hilang konsentrasi, sebuah mobil minibus yang melaju dari arah barat terguling dan nyaris menabrak ruko di Pasar Sidorejo, Brangsung, Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Sebelum terguling, minibus oleng ke kiri dan kemudian menabrak batu besar di pinggir jalan. Batu kemudian terpental menimpa angkutan yang sedang parkir di pinggir jalan. Batu besar yang ditabrak minibus terpental menimpa mobil angkutan yang sedang parkir di pinggir jalan dan nyaris menabrak ruko. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, mobil yang terguling ringsek dan kaca depan pecah. Menurut penuturan sopir minibus bernomor polisi E7206PA, Wildan, saat kejadian sedang melaju dari Pekalongan dengan tujuan Solo mengangkut barang konveksi. Karena mengantuk, dirinya hilang konsentrasi hingga berakibat minibus oleng ke kiri. Ya ngantuk lah. Oh ngantuk ya. Ini muat apa mas? Muat konveksi saking Pekalongan. Mau dikirim kemana? Solo. Oh ke Solo. Sementara itu, sopir angkutan bernomor polisi H7225OD, Mulyono, menjelaskan angkutan sedang berhenti di pinggir jalan.
Tiba-tiba ada minibus yang terguling melaju dari arah barat dengan kecepatan tinggi, kemudian menabrak batu besar yang ada di pinggir jalan hingga terpental. Batu tersebut kemudian menimpa bagian belakang angkutan yang berhenti. Sekitar jam 6 ya. Dia pertama nabrak apa dulu Pak? Nabrak batu dulu? Nabrak batu dulu, baru saat itu tuh bisnya Bapak berarti parkir di sini ya? Tapi kena yang bagian belakang? Bagian belakang sama. Proses evakuasi minibus yang terguling menunggu derek yang didatangkan ke lokasi kejadian. Kecelakaan tunggal ini sudah ditangani oleh Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Roadshow Festival Keadilan digelar di Kota Rembang pekan kemarin dengan menyuarakan keadilan. Acara yang dihadiri para aktivis, mahasiswa, dan sejumlah anak muda mengkritisi kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Rembang. Mayoritas mereka yang mengaku sebagai perkumpulan masyarakat sipil Rembang mengecam kepada negara dan aparatur penegak hukum karena dinilai abai dengan kerusakan lingkungan saat ini. Fajar, salah satu dari jaringan Solidaritas Masyarakat Sipil Rembang, mengatakan ia meminta adanya reformasi aparat penegak hukum. Dirinya dan anggota jaringan Solidaritas Masyarakat Sipil Rembang berjanji akan mencari keadilan tentang banyaknya kerusakan lingkungan, khususnya di Kabupaten Rembang. Jaringan Solidaritas Masyarakat Sipil Rembang menyatakan sikap membentuk dan menguatkan solidaritas masyarakat sipil Rembang, membentuk komite politik di Kota Rembang, dan membersamai masyarakat Kendeng mencari keadilan, membentuk solidaritas anak muda lawan oligarki, usut tuntas kasus dan keterlibatan aktor lain dalam perancangan PSN yang merusak ekologi, reformasi aparat penegak hukum. Kami dari jaringan Solidaritas Masyarakat Sipil Rembang akan tetap konsisten bersolidaritas sampai kapanpun, berdiri bersama korban Kendeng sampai mendapatkan keadilan. Sementara itu, Naysila, selaku panitia Festival Keadilan, menjelaskan bahwasannya saat ini di Indonesia masih kurang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Roadshow Festival Keadilan yang digelar di Jalan Slamet Riyadi, Desa Sumberjo, Rembang ini berlangsung dengan kondusif. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Dari kawasan alun-alun Simpang 5 Pati, saya Puji Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.